Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Naila Ulaya, NIM D1B018110, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan motivasi kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi didefinisikan dengan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau dan mampu bekerja sama secara produktif untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi juga merupakan pemberian daya penggerak untuk menciptakan kegairahan bekerja seseorang agar mereka mau bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, pentingnya motivasi. Motivasi ini sangat penting mendukung Anda menciptakan ide dan strategi yang lebih bagus saat bekerja. Motivasi bisa timbul dari diri sendiri dan juga terpengaruh dorongan orang lain. Manfaat dan pentingnya motivasi yang perlu diketahui seluruh anggota tim agar bisa bekerja sama dengan baik. Saat ada rekan yang sedang menghadapi masalah atau dilanda stres bekerja, rekan yang lain mampu menjadi motivator ulung. Selanjutnya ada asas-asas motivasi. Yang pertama, asas mengikut sertakan. Asas ini adalah memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi mengajukan ide atau saran dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, asas komunikasi. Asas ini adalah menginformasikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga, asas pengakuan. Asas ini adalah memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi yang dicapainya. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasikan. Mendelegasikan sebagai wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan berkreativitas dan melaksanakan tugas-tugas atasannya. Yang kelima, asas perhatian timbal balik. Asas ini adalah memotivasi bawahan dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Selanjutnya, apa itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan secara umum adalah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Orang-orang yang mau bekerja dikarenakan yang pertama, the desire to live, yaitu keinginan hidup. Yang kedua, the desire for position, yaitu keinginan akan suatu posisi. Yang ketiga, the desire for power, yaitu keinginan akan kekuasaan. Yang keempat, the desire for recognition, yaitu keinginan akan pengakuannya. Sifat-sifat seorang pemimpin. Upaya untuk menilai kesuksesan atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau perilakunya yang dipakai sebagai kriteria untuk menilainya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan teori yang disebut sebagai The Treatise Theory of Leadership atau teori sifat atau kesifatan dari kepemimpinan. 10 sifat seorang pemimpin. Yang pertama itu memiliki pendirian teguh, yang kedua jujur, yang ketiga cerdas, yang keempat adil, yang kelima mampu bersikap tenang dalam kondisi apapun, yang keenam memiliki komunikasi baik, yang ketujuh bertanggung jawab, yang kedelapan menginspirasi, yang kesembilan keyakinan, yang kesepuluh empati. Tujuan dari motivasi itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 3. Meningkatkan kedisiplinan. 4. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Berikut ini model-model motivasi. Model-model motivasi ada yang pertama model tradisional. Model tradisional ini untuk memotivasikan karyawan agar bergairah dalam melakukan pekerjaan dengan menerapkan sistem insentif. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Model ini memotivasikan bawahan dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Model ini memotivasikan bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Jenis-jenis motivasi ada 2. Yang pertama motivasi positif. Motivasi positif adalah manajer memotivasikan bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Yang kedua, motivasi negatif.
Motivasi negatif, manajer memotivasikan bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Teori motivasi itu ada 4, teori Maslow, teori 2 faktor, teori McClelland, teori IRG. Teori Maslow, teori ini dikemukakan oleh seseorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Yang kedua ada teori McClelland. Teori ini adalah teori dari seseorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Yang ketiga ada teori IRG Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif dari teori hierarki Maslow. Yang keempat ada teori motivator atau teori 2 faktor tadi. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Heisenberg, adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator. Teori tersebut didapatkan dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator juga dikenal dengan teori 2 faktor. Yang tadi kan sudah disebutkan pada macam-macam teori, kan ada 4, yaitu ada teori Maslow, teori 2 faktor, teori McClelland, dan teori IRG. Baiklah, itulah tadi materi kepemimpinan dan motivasi kerja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.